Kalau Pak Ilison jualannya jualan apa Pak? Kalau boleh tahu? Belum ada sih, Pak. Masih nyari-nyari produk ya? Iya, mau dropship mungkin ya. Dropship barang apa Pak? Ada bayangan atau gimana? Ini lagi punya barangnya Rico Huang itu mungkin ya. Oh, sekarang di Kuhuang kalau nggak salah jual apa sanitizer ya atau masker apa gitu? Iya, ada. Ah, oke. Berarti gabung di ini ya, gabung di apa namanya? Dropship aja. Gimana, Pak? Gabung di komunitas dropship aja ya, yang punyanya Rico Huang. Iya, betul. Eh, bagus juga sih itu komunitas apa namanya positif. Ya. Ini ada yang gabung lagi nih. Halo, Mas siapa ini? Vivo 1606. Mas siapa dengan Mas siapa? Tapi layar saya kelihatan kan, Pak Elison? Ya, kelihatan. Oke. Yang halo Mas siapa sih ini yang di bawah? Namanya nggak ada lagi. Vivo 1606. Klik tombol mikrofonnya Mas. Klik tombol mikrofonnya supaya suara saya kedengaran. Nah, itu connecting audio. Oke.
Suara saya kedengaran, Mas? Kedengeran. Dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Namanya Mas siapa? Ghazali. Halo. Ya, Ghazali. Dengan Mas siapa? Suaranya nggak kedengaran, Mas. Ghazali. Oh, siap. Mas Ghazali, kalau boleh tahu bisnisnya bisnis apa, Mas? Belum mulai sih, belum. Oh, masih nyari-nyari ide gitu ya? Iya, masih belajar. Oke. Lokasi di mana? Domisili di mana, Mas? Samarinda. Di mana? Samarinda, ibu Wow, kota. Kalimantan ya. Calon ibu kota. Oke, kayaknya kita mulai aja ya. Soalnya ini udah 4 orang kitanya, terus suara saya juga sudah kedengaran ya. Nah, Ya, materi hari ini kita bakalan bahas tentang Facebook Ads ya, karena teman-teman pasti tunggu. Sebelum kita mulai, saya unmute semua dulu ya, supaya nggak ribut ya. Yuk. Di unmute dulu semua, di unmute. Di mute dulu, di mute. Oke, materi kali ini kita akan tetap bahas tentang Facebook Ads, bagaimana cara Facebook Ads, bagaimana cara kerja Facebook Ads ini untuk membantu kita sebagai pengusaha, sebagai penjual untuk bisa menjual ke banyak orang, ya. Dan hasilnya pasti kita ingin hasil yang signifikan dalam waktu yang relatif cepat. Nah, ini biasa yang diinginkan oleh kebanyakan orang pastinya. Mereka ingin hasilnya signifikan dan waktunya yang cepat. Nah, salah satu tools atau salah satu cara, salah satu strategi yang teman-teman bisa gunakan adalah menggunakan Facebook Ads. Kenapa? Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini, pada pagi ini. Oke, karena teman-teman di sini udah ada yang punya bisnis, terus ada yang masih cari ide bisnis ya, kayak Mas Ellison, Mas Gosali masih cari ide bisnis. Nah, mungkin setelah nonton video ini, setelah ikut webinar ini ya, semoga ada ide kira-kira mau jualan produk apa seperti itu. Oke, sebelum itu saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Fatul Amin, panggilannya Fatul. Asli saya sebenarnya orang Makassar ya, orang Makassar bukan orang Bogor, tapi kebetulan tinggal dan domisilinya di Bogor untuk sekarang. Sudah setahun lebih lah tinggal di Bogor kayak gitu. Oke, nah kita masuk di materi ya. Jadi cara kerja Facebook Ads membantu pengusaha meningkatkan penjualan secara signifikan dalam waktu yang relatif cepat, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman tahu ya, ada yang disebut dengan customer journey. Nah, customer journey dan customer journey ini berlaku untuk semua bisnis, semua semua jenis bisnis itu berlaku customer journey, karena memang customer journey ini adalah kerangka dasar ya, kerangka berpikir untuk seorang pengusaha, bagaimana caranya kita melihat customer kita itu datangnya dari mana sampai mereka bisa melakukan yang namanya pembelian seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tahap ya. Ada beberapa tahap kalau teman-teman lihat, ada attract interest, ada capture leads, ada nurture prospect, ada convert sale, ada delivery and satisfy, ada upsell customer, ada get referral. Nah, yang di tengah ini, convert sale, inilah yang disebut sebagai closing. Inilah yang disebut sebagai closing. Nah, teman-teman pasti mengharapkan yang di tengah ini, yaitu sales atau penjualan. Tapi ternyata di dalam customer journey itu ada tahapan ya, ada tahap-tahapan yang dilalui oleh customer Anda sebelum mereka memutuskan untuk membeli produk Anda. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh. Jadi customer journey ini definisi simpelnya adalah alur perjalanan dari customer kita ya. Mulai dari mereka tidak kenal siapa kita sampai mereka membeli produknya kita. Simpelnya seperti itu definisi dari customer journey ini, seperti itu. Nah,
Coba kita ambil contoh simpel ya. Misalnya tadi Mas Diki punya produk apa tadi, bumbu nasi goreng ya, bumbu nasi goreng kebuli dan lain sebagainya yang tadi disebutkan. Nah, Mas Diki pasti sudah punya customer, sudah punya pembeli sebelumnya, mungkin puluhan atau berapa gitu kan. Saya yakin orang-orang yang datang yang membeli produk Mas Diki, mereka itu tidak datang begitu saja. Dalam artian mereka itu ada tahapan-tahapan, ada eh, ada langkah-langkah yang mereka lalui sebelum bertemu Mas Diki, Kang Diki, sebelum membeli produknya Kang Diki, seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai customer journey. Journey-nya customer-nya itu seperti apa? Dan ini pasti pasti ada di setiap jenis bisnis, mau itu bisnis kuliner, mau itu bisnis digital dan lain sebagainya, pasti ada customer journey-nya. Tapi ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, inilah dasar atau kerangka berpikir dari customer journey. Oke, yang pertama adalah attract interest ya. Attract interest. Attract interest ini bagaimana caranya kita menjangkau mereka ya. Bagaimana caranya kita memperkenalkan produknya kita ke banyak orang. Misalnya Mas Diki jualannya offline ya. Jualannya offline terus pengen mendatangkan penjual ya pasti dengan cara promosi kan. Misalnya Mas Diki memasang billboard atau spanduk di pinggir jalan. Nah, itu yang disebut sebagai attract interest. Jadi kita coba untuk mengalihkan perhatian mereka. Nah, bahasa Indonesianya itu mengalihkan perhatian. Kita coba mengalihkan perhatiannya mereka supaya mereka itu bisa memperhatikan oh ternyata ada produk bumbu nasi goreng kebuli seperti itu. Nah, kita coba meng-attract interest-nya mereka. Nah, setelah mereka sadar, setelah mereka dialihkan perhatiannya, nah kita akan mencoba untuk meng-capture leads. Capture leads itu bahasa Indonesianya, bahasa simpelnya adalah bagaimana caranya kita mengambil database dari mereka. Nah, mengambil database dari mereka. Misalnya tadi Mas Diki pasang billboard ya, terus kira-kira caranya untuk mengambil database-nya mereka, baik itu berupa nomor telepon, ataukah email mungkin, pasti akan sangat sulit. Kenapa? Karena iklan yang digunakan Mas Diki adalah billboard, kayak gitu kan. Nah, beda halnya ketika Mas Diki ataukah teman-teman yang lain di sini menggunakan media online ya, media online seperti Facebook, Instagram, email, website dan lain sebagainya. Itu kita bisa mengambil database dari mereka, dan kita bisa melakukan follow up ke depannya. Nah, ini yang disebut dengan capture leads. Setelah mereka masuk ke sistemnya kita, setelah kita mendapat database-nya mereka, kita akan nurture prospek. Nah, nurture prospek ini bahasa dasarnya itu mengedukasi. Kita coba edukasi mereka karena kan orang-orang itu ya mereka itu tidak membeli produk langsung beli kayak gitu. Mereka harus melalui proses yang namanya diedukasi. Kita sampaikan dulu benefitnya ini Pak, keunggulan produk saya ini, hal yang akan Bapak nanti dapatkan ketika membeli produk saya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan nurture prospect. Nah, setelah mereka teredukasi, setelah mereka sadar, oh ternyata manfaatnya nasi goreng bumbu nasi goreng kebuli tadi itu ternyata banyak ya. Oke, saya mau beli. Nah, itulah baru masuk ke dalam tahap convert sale atau tahap penjualan. Nah, coba dibayangkan ya, kalau misalnya teman-teman tidak paham tentang customer journey, tidak paham tentang alur pembelian itu dari mana, pasti akan pusing. Pasti nanti harapan teman-teman pasti ingin yang namanya penjualan cepat kayak gitu kan. Padahal kenyataannya itu di lapangan ada tahapan yang dilakukan oleh customer kita sebelum mereka bertemu dengan kita, sebelum mereka datang ke toko kita, sebelum mereka membeli produknya kita. Nah, yang itu yang disebut tadi attract interest, capture leads, nurture prospect. Ataukah kita
alihkan perhatiannya dulu, yang pertama. Yang kedua, kita ambil database-nya mereka. Nah, setelah dapat database-nya mereka, kita coba edukasi mereka. Setelah edukasi, baru kita tawarkan produk yang kita miliki. Nah, tidak sampai dengan convert sale saja ataukah penjualan saja, karena pasti teman-teman sebagai pengusaha, sebagai penjual pastinya pasti pengen yang namanya omset yang meningkat pastinya kan, pengen profit yang lebih pastinya. Nah, ada tahapan-tahapan lagi ketika teman-teman pengen hasil yang maksimal ataukah omset yang lebih seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita mencoba untuk mendeliver ataukah memberikan yang terbaik ya, karena kan tadi dia sudah beli kan di convert sale ini, mereka sudah beli ya, mereka sudah beli. Nah, di tahap selanjutnya adalah bagaimana caranya kita supaya bisa memberikan produk terbaik yang kita miliki. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka bisa puas. Nah, di sini ada kata-kata satisfy. Satisfy itu bahasa Indonesianya puas. Jadi deliver and satisfy, penyampaian produk ya, kita berikan produk terbaik supaya mereka puas dengan produk yang yang kita jual seperti itu. Nah, setelah mereka puas dengan produk yang kita jual tadinya, mereka beli produknya kita, mereka rasakan manfaatnya dari produknya kita, mereka merasa puas. Tahapan selanjutnya adalah kita bisa melakukan yang namanya upsell ataukah cross sell ataukah downsell. Nah, bahasa dasar dari upsell, cross sell, downsell adalah kita jual produk yang mungkin produknya beda, mungkin contohnya kita ambil contoh Mas Diki lagi ya. Mas Diki jualan nasi kebuli, bumbu nasi goreng kebuli. Pasti ada produk yang lain, mungkin bumbu nasi goreng biryani misalnya. Nah, itu yang disebut upsell atau downsell atau cross sell. Jadi kita jualan ke orang yang sama tapi dengan produk yang berbeda. Nah, tadi di awal kan Mas Diki sudah jualan nasi goreng kebuli kan. Nah, di upsell ini Mas Diki bisa jualan produk yang lain. Misalnya tadi contohnya langsung jualan nasi gorengnya. Jadi bukan bumbunya lagi, kita langsung jualan nasi gorengnya. Atau misalnya Mas Diki bisa buat paketan ya. Beli 1 dapat 5 misalnya. Nah, itu yang disebut dengan upsell, downsell, dan cross sell. Nah, setelah mereka membeli yang kedua kalinya dari kita, produk yang berbeda, kita bisa menjadikan mereka sebagai marketing kita. Ya, kita bisa menjadikan mereka sebagai marketing kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka ini ngomong ke teman-temannya mereka, ngomong ke tetangganya mereka, ngomong ke keluarganya mereka, oh ternyata di Bogor Barat ada penjual bumbu nasi goreng yang rasanya bagus, yang rasanya enak, dan lain sebagainya. Nah, itu secara tidak langsung mereka menjadi marketing produknya kita tanpa kita bayar, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mengerti tahapan-tahapan ini dengan baik dan benar, teman-teman bisa menghasilkan omset ataupun profit yang maksimal, ya, yang maksimal dengan sangat mudah. Nah, caranya bagaimana? Cara yang saya tawarkan di sini adalah Facebook Ads. Kenapa Facebook Ads? Ya, karena yang kita tahu ya, apalagi sekarang ini orang-orang pada tinggal di rumah, terus sering scroll HP dan lain sebagainya. Mereka lebih sibuk dengan sesuatu yang ada di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Mereka menghabiskan banyak waktu di sosial media, di Facebook dan Instagram. Nah, disinilah kesempatannya kita sebagai penjual bisa menjangkau mereka, ya, yang di awal tadi ini, yang di awal bisa menjangkau mereka, bisa mempromosikan produknya kita ke mereka sebanyak-banyak mungkin, ya, sebanyak-banyak mungkin. Nah, itu kenapa kita harus menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads untuk beriklan, untuk mengiklankan produknya kita, oke? Nah, pertanyaan yang muncul, kenapa kita tidak pakai marketplace misalnya? Kenapa kita tidak pakai Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya? Oke. Nah, jawabannya adalah ketika teman-teman menggunakan Bukalapak, jadi orang-orang yang bisa lihat produknya teman-teman, yang bisa lihat produknya Pak Diki misalnya, ya, adalah orang-orang yang masuk ke Bukalapak doang dan orang yang mencari kata kunci bumbu nasi goreng kebuli. Dan semua orang yang masuk di Bukalapak atau Tokopedia itu tidak semua mencari kata kunci itu, ya. Tidak semua mencari kata kunci itu. Mungkin hanya 20 orang per hari, mungkin hanya 100 orang paling banyak per hari.
Sedangkan kalau teman-teman jualan lewat Facebook itu kita bisa kita bisa menargetkan ke orang yang terperinci, ya, kepada orang yang terperinci dan kepada jumlah yang tak terbatas. Misalnya Mas Diki pengen ngiklanin produknya ke Bogor. Warga Bogor ada berapa? Warga Bogor ada berapa yang pakai Facebook? Warga Bogor ada berapa yang pakai Instagram? Nah, semua warga Bogor yang menggunakan Instagram dan Facebook bisa berpotensi melihat iklan kita, ya. Karena mereka tiap hari kan setiap saat scroll Facebook, scroll Instagram, ya. Disinilah fungsi dari Facebook Ads ini, menampilkan iklan kita ke mereka, ya. Nah, itu alasannya kenapa saya lebih cenderung menggunakan Facebook daripada marketplace. Karena potensi menjangkau customer ideal kita itu lebih tinggi daripada kita menggunakan Bukalapak ataukah marketplace semisal seperti itu. Nah, itu teman-teman untuk customer journey. Nah, ini adalah kerangka berpikir tentang bagaimana caranya kita untuk bisa meningkatkan penjualan kita sesuai dengan cara kerja Facebook seperti itu. Nah, ini materi pertama ya. Ini materi pertama. Sebelum saya pindah ke materi kedua, saya pengen diskusi sama teman-teman semua. Kira-kira ada pertanyaan nggak untuk materi pertama ini? Silakan. Silakan dinyalakan mic-nya kalau mau bertanya. Mas Diki, ada yang mau ditanyakan? Kemarin ada kejadian gini, dia beli produk saya, terus dia coba jualan ke teman-temannya, jadi jualan nasi gorengnya itu. Dan dia nggak mau orang lain tahu kalau itu bumbu dari saya, jadi dia maunya orang lain itu taunya itu bumbu dari dia. Dia pokoknya kreasinya dia gitu. Itu kalau gitu nggak apa-apa ya, sah saja ya. Sebenarnya kalau misalnya Mas Diki sudah punya brand dan sudah didaftarkan di nama departemen itulah yang mengurus tentang brand, itu nggak boleh, harus ini, kecuali kalau misalnya kecuali kalau dia memang sebagai resellernya Pak Rudi kayak gitu kan, Pak Diki. Nah, itu bisa. Tapi nggak ada masalah sih kalau misalnya dia beli sama Pak Diki terus dijual lagi, nggak ada masalah. Kan sudah punya dia. Ya, oke, itu aja. Oke, untuk customer journey ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada. Oke, nah itu tadi alasan kenapa kita harus menggunakan yang namanya digital marketing ya, digital marketing, karena memang sangat-sangat powerful untuk teman-teman bisa berjualan secara masif dengan waktu yang sangat singkat. Oke, sekarang kita pindah ke slide kedua. Nah, pasti teman-teman pernah dengar anak muda kaya raya gara-gara jualan online. Salah satunya tadi si Rico Huang. Rico Huang itu sekarang umurnya kalau nggak salah 23, kalau nggak salah ya. Lebih muda daripada saya. Nah, Rico Huang itu udah bisa beli Ferrari, bisa beli Mercy karena dia sudah mengerti bagaimana cara menghasilkan uang dari digital marketing. Nah, Rico Huang menggunakan strategi sama Facebook. Kalau teman-teman pernah lihat iklannya Rico Huang ya di Instagram, di Facebook itu berkeliaran karena teknik yang digunakan itu ya Facebook Ads itu. Dan teman-teman juga pasti pernah mendengar anak-anak yang lulusan SMA tapi bisa kaya raya karena dia tahu bagaimana cara berjualan produk di internet seperti itu. Nah, salah satu strategi yang teman-teman bisa gunakan adalah strategi funneling, ya. Strategi funneling. Strategi funneling ini, kalau teman-teman
jualannya pakai offline, pakai toko, pakai billboard, itu agak sulit untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, coba kita lihat di sini kan ada beberapa tahapan ya. Jadi funneling itu kita menjaring orang yang dari awalnya itu misalnya banyak ya, misalnya 1 juta orang, kita saring sampai bisa ketemu betul-betul orang yang berminat dan butuh dan bisa membeli produknya kita. Nah, itu yang disebut dengan strategi funneling. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 1.000 orang ya. Misalnya ada 1.000 orang yang lihat iklannya kita, atau let's say 1.000 sedikit mungkin ya. Kita bayangkan saja teman-teman bisa mendatangkan 1 juta orang melihat iklannya teman-teman. 1 juta orang. Nah, dari 1 juta orang ini pasti kan tidak semua butuh dan tidak semua tertarik dengan produk atau iklannya teman-teman. Nah, dari 1 juta ini ada 70% orang yang berhasil masuk ke dalam websitenya Anda ataukah toko online-nya Anda. Ya, ada 70%, berarti ada sekitar 70% dari 1 juta orang tadi ya. 1 juta orang tadi yang berhasil masuk ke dalam toko online. Nah, dari sini ada 35% dari 1 juta tadi yang berhasil masuk ke halaman penjualan. Jadi tadi tahapannya itu dari 1 juta lihat iklan kita, terus 70% dari 1 juta tersebut yang berhasil masuk ke dalam websitenya kita, ada 35% yang berhasil masuk ke dalam halaman pembelian, dan ada 5% yang berhasil masuk ke dalam yang berhasil membeli produknya kita. Nah, kira-kira 5% dari 1 juta itu kan lumayan banget kan. Dan ini bisa kita tingkatkan dengan cara kita perbanyak orang-orang yang lihat iklannya kita. Semakin banyak orang yang lihat iklannya kita, semakin banyak orang yang berpotensi untuk membeli, seperti itu. Yang penting produknya Anda memang tepat sasaran target marketnya dan dibutuhkan oleh konsumen, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan strategi funneling. Dan ini sangat sulit untuk diimplementasikan kalau teman-teman gunakan jualan offline, ya, sangat sulit. Karena kita tidak bisa mendatangkan orang sebanyak 1 juta orang tadi. Nah, kalau kita gunakan Facebook Ads atau Instagram Ads ya, orang 1 juta itu sangat gampang. Mungkin budget yang kita butuhkan untuk mendatangkan 1 juta orang itu di harga 5 juta sampai 6 juta. 6 juta rupiah kita sudah bisa mendatangkan orang sebanyak 1 juta. Sedangkan kalau misalnya teman-teman menggunakan billboard ya, billboard itu nggak ada harga 6 jutaan, itu harganya ratusan juta itu. Kalau billboard baru bisa mendatangkan orang, ya mungkin juga hasilnya nggak semaksimal 1 juta orang, mungkin cuma orang-orang yang lewat di depan billboard itu yang lihat iklan kita. Tapi kalau kita pakai Facebook Ads atau Instagram Ads ya, digital marketing, nah itu bisa menjangkau orang-orang yang lebih tertarget dan orang-orang yang lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, cara berpikirnya seperti itu sih teman-teman. Strategi funneling ini bagaimana caranya kita mendatangkan orang sebanyak mungkin ya, banyak mungkin yang tertarget, yang betul-betul butuh dengan produknya kita, sampai mereka bisa terfilter dengan sendirinya. Jadi di sini kita bikin filter, kita bikin saringan supaya mereka bisa masuk ke 5% ini, ke 5% ini betul-betul orang yang betul-betul orang-orang yang butuh dan siap beli, seperti itu. Nah, dari 5% ini kalau misalnya orang yang datang di awal ini adalah 1 juta, artinya 5%-nya lumayan banget kan? Banyak banget, malah banyak banget 5%. Nah, itu strategi funneling. Oke, untuk strategi funneling kira-kira ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Atau belum ada gambaran?
Ayo diskusi supaya ada gambaran teman-teman. Mas, mau Ya. nanya dong Mas, saya Taufan, Oke. temannya Ya. Pak Diki. Nah, ini kalau saya baca dari funneling ini sebetulnya kalau saya lihat dari presentasi Mas, ini kan dari 1.000 visitor, ini di short lagi ya ke sesuatu yang lebih spesifik gitu ya maksudnya. Betul. Atau gimana Mas? Betul. Jadi funneling itu memang tujuannya seperti itu, memfilter. Karena nggak mungkin 1.000 orang ini yang lihat iklan kita itu mereka 100% suka. Maksudnya nggak semua orang suka seperti itu. Pasti ada orang yang tidak suka dan ada orang yang suka. Nah, orang yang suka inilah yang kita coba filter supaya bisa mereka masuk ke dalam sistemnya kita. Jadi kita bikinkan alur kayak gitu. Kita bikinkan penawaran yang kiranya bisa menarik perhatiannya mereka dan bisa menjadikan menjadikan pertimbangan supaya mereka bisa beli. Mas, berarti ini ketika kita sudah mentarget sekian ribu orang misalnya gitu ya. Nah, nanti funneling ini bisa kita gunakan setelah kita tahu berapa orang sih yang mengunjungi ke landing page kita gitu ya, Mas? Atau sejak dari awal kita bisa identifikasi ini, Mas? Sejak awal bisa kita bisa kita identifikasi. Yang penting penawaran yang kita buat sama target market kita itu pas. Karena percuma kalau misalnya funnelingnya bagus tapi penawarannya jelek, itu percuma. Sama saja nggak ada yang mau ngeklik. Oke. Berarti konten yang di landing page-nya itu juga penting ya, Mas ya? Penting banget. Oke, Mas. Mas Taufan, jualannya apa kalau boleh tahu? Saya kebetulan sekarang sudah buka di Lazada, Mas. Nah, dulu sempat mau belajar FBA terus, tapi kok kayaknya rada susah gitu ya. Jadi di Lazada saya jualan ada benih, lalu sampo anti kutu, sarung batik, terus apa lagi ya, beberapa obat herbal ada sih Mas, sandal refleksi sama kotak box gitu. Nah, cuman di saat WFH ini saya mempelajari trennya sepertinya yang benih sama sarung ini meningkat. Karena mungkin kalau sarung udah mendekati mau lebaran ya. Oke. Nah, kalau yang benih ini meningkat cukup signifikan sih, meskipun ya ada lumayan aja sih Mas dari hari biasanya gitu. Nah, makanya mungkin kalau dengan FB Ads, sebenarnya saya udah punya produk yang saya mau iklanin di FB Ads Mas. Jadi kayak ada paket gardening gitu loh Mas. Oke. Nah, landing page-nya juga udah aku siapin lah kayak gambar-gambar videonya dan lain-lain. Nggak bisa ngelakuinnya di iklaninnya. Dulu pernah buat, cuman aduh ribet, susah. Mungkin ini mau belajar Mas sama Mas. Sebenarnya nggak susah, yang penting mau belajar dulu. Karena kalau udah paham bagaimana strateginya, nggak bakalan susah, serius. Memang di awal iya, karena memang kita baru berkenalan kan sama Facebook Ads-nya. Iya sih. Oke. Yang penting mau belajar aja sih. Ya, siap Mas, mau belajar nih sama Suhu nih. Siap, insya Allah. Tapi selama ini dari marketplace, dari Lazada udah penjualannya lumayan atau gimana? Ya, alhamdulillah karena ini sambilan juga hasilnya masih sambilan. Jadi saya sekarang ada di level 3. Alhamdulillah ya. Ya rata-rata sih kalau seminggu dapat 1 juta ya adalah. Jadi kalau omset per bulan sebelumnya pernah sampai 16-an Mas sebulan. Nah, ini karena dulu saya punya satu dedicated orang. Nah, orangnya ini resign, jadi sekarang kita kelola sendiri. Jadi ya bukanya kayaknya sih kurang optimal juga. Tapi alhamdulillah dulu itu sempat ngerit sampai 16 per bulan omset ya. Omset. Sekarang di angka mungkin sekitar 10-an 11 gitu sih Mas. Mantap. Itu produknya buat sendiri atau ngambil dari orang? Enggak Mas, jadi ngambil dari orang. Itu kadang saya beli Tokopedia, jual Lazada gitu Mas. Oke. Ya lakukan riset-riset kecil lah Mas. Betul. Keren. Kalau dengan FB Ads sih saya yakin lebih mantap lagi sih Mas. Makanya ini mau belajar. Benar. Karena kalau kita pakai marketplace, jatuhnya nanti kita tidak bisa kontrol kan. Karena orang-orang yang datang di marketplace itu bukan
bukan kontrolnya kita, bukan kita yang datangkan, tapi mereka yang datang sendiri kan. Jadi kita nggak Ya, bisa betul. asumsikan, oke saya mau target 1.000 orang, saya mau target 100.000 orang, itu nggak bisa. Nah kalau Facebook Iya, iya. Ads keunggulannya adalah itu, kita bisa kita bisa bikin goal, kita bisa bikin target. Oke, saya mau datangkan sekian orang. Nah, misalnya saya mau datangkan 100.000 orang. Nah, 100.000 orang itu di sini tempatnya di 5% ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan 100.000 orang? Ya pastinya orang yang datang di awal ini harus lebih banyak daripada itu. Mungkin 50 kali lipat, 10 kali lipat, ya terserah nantinya. Jadi intinya ini, kalau sistem funnel seperti itu. Kita datangkan orang lebih banyak di awal, pokoknya sebanyak-banyaknya, nanti dia akan terfilter sendiri. Nanti dia akan tersaring sendiri sampai dapat orang-orang yang betul-betul siap beli, kayak gitu. Oke, oke. Sip. Thank you, Mas. Siap. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Mas Windy, selamat datang Mas. Ada yang mau ditanyakan Mas? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kayaknya masih pada pusing ini. Kenapa Mas Diki, kenapa? Belum tidur habis sahur tadi. Waduh, parah. Mas Wilson, ada yang mau ditanyakan Mas? Belum ada. Ada gambaran atau enggak ada ini? Maksudnya materinya dipahami ataukah tidak? Jangan sampai saya cuap-cuap tapi materinya enggak dipahami. Kurang paham juga sih, Pak. Yang mananya? Di bagian mana? Itu penyaringannya tuh maksudnya gimana, Pak? Dia otomatis sendiri nyari pelanggannya gitu, Pak. Kenapa? Coba suaranya kurang besar, Mas. Itu penyaringannya tuh maksudnya dia tuh otomatis kan cari pembelinya gitu, Pak. Yang potensial untuk beli gitu, Pak. Oke, jadi penyaringannya ini kita sediakan beberapa filter. Misalnya tadi kan di sini 3 ya. Nah, penyaringan pertama ini iklannya kita. Terus yang kedua ini kita bikin website atau toko online. Terus yang keempat ini bisa jadi halaman konfirmasi. Terus yang kelima ini sudah belanja. Jadi setelah kita buat penyaringan seperti ini, nah mereka itu akan masuk di penyaringan pertama, masuk ke penyaringan kedua, ketiga, keempat, sampai dia beli, itu sudah otomatis. Nah, tugasnya kita sebagai penjual adalah mendatangkan sebanyak-banyaknya orang di awal saja. Di awal ini kita datangkan sebanyak mungkin ya. Ketika mereka sudah masuk ke penyaringan pertama, itu penyaringan kedua, ketiga, keempat itu otomatis dia. Otomatis. Yang penting nanti penawarannya bagus. Yang penting penyaringannya bagus. Seperti itu. Udah ada bayangan? Saya rasa di mana di dropship aja itu diajaran sih Mas, diajarin. Si Riko kayaknya ngajarin itu si Riko. Iya. Karena si Riko juga pakai sistem funneling ini. Kalau saya perhatikan iklannya dia ya, aku pernah coba ngulik strateginya dia, oh ternyata dia sama pakai kayak gini juga. Makanya dia bisa beli Ferrari. Oke. Gimana? Ada bayangan? Sudah ada, Pak. Oke, Mas. Siapa lagi yang mau bertanya ini? Mas Windy, ada yang mau ditanyakan? Baru datang ini kayaknya. Halo. Oke, sebenarnya materinya simpel banget ya. Materinya simpel banget. Yang penting saat eksekusi itu bisa bisa maksimal. Karena kalau misalnya nggak maksimal ya percuma. Dalam artian maksimal, yang pertama adalah orang yang datang ini harus banyak. Terus penawaran di setiap penyaringan ini harus betul-betul oke kayak gitu.
Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk teman-teman yang belum pernah ngiklan sama sekali, ataukah masih pusing bagaimana cara setting akun iklan dan lain sebagainya, itu di grup ya, di grup Facebook Ads itu, komunitas Facebook Ads, itu sudah saya buatkan tutorial dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman tinggal apa namanya, tinggal lihat ya, tinggal simak, tinggal praktekkan. Mulai dari awal sampai beriklan itu saya sudah upload di sana. Teman-teman tinggal nonton. Dan itu gratis. Silahkan dipelajari, silahkan dipraktekkan, nggak ada masalah. Nanti setelah praktek ya, setelah praktek nanti ada bayangan. Nah, insya Allah ada pertanyaan pasti. Kalau belum pernah praktek nggak bisa bertanya pastinya, karena buta kayak gitu. Maksudnya nggak pernah nyoba, harus nyoba dulu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Mas, mau nanya satu dong, Mas. Siap. Kalau untuk pembayarnya itu harus lewat kartu kredit atau debit ya sekarang? Kalau Atau bisa pembayaran iklan itu sebenarnya ada beberapa macam. Kalau misalnya Mas Taufan pakai akun iklan personal itu masih bisa menggunakan pembayaran transfer bank ya, transfer bank. Tapi kalau misalnya Mas Taufan pakainya akun iklan bisnis, nah itu pembayarannya cuma 2. Kalau bukan kartu kredit, kartu debit. Nah, kartu debit pun ini cuma bank BTPN sama Bank Mandiri yang bisa. Bank BCA, BNI Syariah dan lain sebagainya itu belum bisa. Nah, yang bisa itu cuma 2 itu, Mandiri dan Bank BTPN. Genius, kartu oke. Genius. Oh, kartu Genius itu ya. Benar. Kalau saya lebih menyarankan pakai kartu Genius sih, tapi yang pakai debit ya, jangan pakai kartu kreditnya. Pakai debit aja. Oke. Makasih, Mas. Siap. Mas Windy ada yang ditanyakan? Mau nanya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Diki Halo. ada pertanyaan? Iya, tadi aku kan udah itu post itu yang Facebook-nya udah kedebet tuh hari ini. Jadi buat terus? 5 hari. Terus itu otomatis diiklanin produknya apa gimana? Next step-nya gimana? Maksudnya udah jalankan iklan? Belum, tapi udah one day $1 ya apa? Yang buat reach sekian orang. Udah masukin kartu debitku, terus udah langsung ke debit tuh. Berarti iklannya sudah jalan. Kalau udah ke debit iklannya sudah jalan. Oh, iklannya udah jalan ya? Iya, tapi Mas Diki iklannya pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP. Saya sarankan jangan pakai HP sih, Mas. Kenapa? Karena pakai HP itu kurang maksimal dan banyak fitur yang nggak muncul. Dan kita nggak bisa target ke orang yang lebih spesifik. Coba lihat ya, Mas Diki coba ngiklan di handphone, itu paling lokasi, umur, terus apa lagi? Umur, jenis kelamin, paling itu doang. Tapi kalau di laptop itu jelas apa namanya lebih banyak kita bisa target ke apa namanya sampai ke jenis handphone ya. Ke jenis handphonenya kita bisa target. Misalnya saya mau target ke orang-orang yang punya handphone Samsung Galaxy 8 misalnya. Itu kita bisa target kalau kita pakai laptop. Tapi kalau pakai handphone, aduh, saya nggak sarankan sih. Itu kayak bakar uang, Iya. bakar duit doang itu, nggak menghasilkan nantinya, boncos. Oke, ada lagi? Saran saya iklannya di stop aja dulu, Mas Diki. Gitu ya? Iya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup hari ini? Udah nggak ada ya? Oke, kalau udah nggak ada, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, untuk menyimak materi hari ini. Semoga ada manfaatnya.
Semoga bisa diaplikasikan. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah ngiklan sama sekali, itu bisa nonton tutorial dari awal ya, dari nol sampai bisa beriklan itu ada di grup Facebook. Saya sudah upload di sana, ada di kolom unit. Teman-teman tinggal nonton, tinggal praktek, dan itu gratis. Terserah teman-teman mau bagikan ke teman-temannya yang lain yang membutuhkan, silahkan. Malah lebih bagus supaya lebih bermanfaat. Nah itu kayaknya. Untuk materi hari ini saya cukupkan dulu ya. Strategi funneling ini sangat berdampak kalau teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan maksimal ya. Tahu caranya dan eksekusinya mantap, insya Allah maksimal hasilnya. Nah, hari ini itu saja yang saya bisa sharing ke teman-teman semua ya. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak untuk waktunya ya. Semoga bisa belajar lebih mantap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kemarin juga ambil dulu lah.